Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang hari ini dapatlah kembali kita berhadir berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, di ruang kelas di Pondok Pesantren Ar-Raudhah, Desa Pasar Senen, Kecamatan Apotai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senantiasa diberi Allah Ta'ala limpahan rahmat, kasih sayang, sehingga kita dapat melaksanakan di antara kewajiban kita sebagai hamba Allah, kewajiban kita sebagai umatnya Rasulullah, kewajiban kita sebagai sesama umat, yaitu kita menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama ini adalah fardu hukumnya bagi setiap pemeluk agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu atas tiap-tiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Maka dari itu kita sebagai umat Rasulullah yang taat beragama hendaklah senantiasa berusaha untuk menuntut ilmu. Di antara ibadah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW yaitu murah senyum. Tabassumuka li ikhwanika sadaqah. Senyumnya kalian kepada saudara kalian itu adalah hukumnya sedekah tanpa mengeluarkan uang. Ini sangat mudah, dan bahkan disebutkan orang yang murah senyum cenderung lebih awet muda. Apa itu awet muda? Umurnya masih muda, umurnya sudah tua, tapi wajahnya seperti muda. Tapi sebaliknya ada juga orang awet tua. Awet tua, umurnya masih muda, tetapi dikira orang sudah jadi orang tua, wajahnya seperti sudah tua. Mungkin karena sering marah-marah, wajahnya sering cemberut. Makanya kita harus berpikiran positif. Kita hadapi kehidupan ini dengan senang, karena kita memandang nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu besar. Hendaklah kita sangka baik kepada Allah. Pada ketika kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah segala sesuatunya akan mudah. Tapi sebaliknya pada ketika kita sangka jahat atau buruk sangka kepada Sang Maha Pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikhawatirkan sesuatu yang buruk akan menimpa. Na'udzubillah. Jadi mudah-mudahan kita terbiasa ketemu dengan saudara kita sesama orang Islam, kita sapa, kita berikan salam, kita berikan senyum, dan kita hendaklah berlaku sopan santun yang baik. Sopan dan santun ini ada 5S: salam, sapa, sopan santun. Yang satunya apa tadi? Senyum. Nah, masya Allah, tabarakallah, senyum. Nabi kita orang yang paling sering tersenyum
Setiap ketemu dengan sahabat beliau, selalu beliau memancarkan wajah yang ceria, tersenyum. Jadi Nabi kita ketawa beliau itu cuma senyum. Tapi kalau kita terkadang tertawa terbahak-bahak, nah ini bukan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena cenderung orang yang tertawa terbahak-bahak tersebut lupa akan kematian, lupa akan akhirat. Bukan berarti kita tidak boleh bahagia, boleh, tapi kita harus tetap ingat kepada yang memberikan kebahagiaan terhadap kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, sudah sewajarnya kita hidup bersama orang Islami dengan baik, hidup dengan bersifat sopan, santun dengan sesama kawan di sekolah atau di masyarakat, di kampung, terhadap orang yang lebih tua. Kita harus betul-betul menghormati, karena seseorang itu dinilai bukan dari segi nilai dalam kelas tinggi misalnya nilainya, bukan, tapi dinilai oleh masyarakat seseorang itu pintar kalau dalam bergaul bermasyarakat dia baik. Dengan orang tua dia menyapa, sopan. Dengan orang tua tidak kasar berbicara. Dengan orang tua dia baik. Ini hendaklah bisa mencerminkan bagaimana menuntut ilmu agama itu bersifat berakhlak. Karena seseorang itu nilainya tergantung akhlaknya. Sebagaimana Rasulullah SAW diutus Allah Ta'ala ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja aku diutus Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama yang pertama tadi, kita kalau bertemu dengan orang lain ucapkanlah salam. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Absus salam," tebarkanlah salam. Karena dibalik menebarkan salam itu, disitulah akan terjalin kehangatan antara sesama saudara. Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu bersaudara dengan orang Islam yang lainnya. Adapun makna salam itu maknanya assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah atas kalian. Yang mendengar menjawab dengan jawaban waalaikumsalam, dan atas kalian pun keselamatan. Jadi hakikat salam itu mendoakan keselamatan bagi saudaranya, maka saudaranya pun mendoakan keselamatan baginya. Itulah makna daripada salam. Berarti aku tidak akan mengganggu temanku. Masa orang yang sudah mengucapkan salam ternyata masih mengganggu temannya, padahal makna salam tadi dia sudah mengatakan semoga keselamatan atas kamu. Ternyata dia mengganggu temannya, berarti dia belum paham makna daripada salam tersebut. Dan ramah, sopan santun, menyapa. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyatakan, tidak halal bagi seseorang
tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari karena sempat ada permusuhan. Tapi kalau tidak ada permusuhan, yang satu tinggalnya di kampung sini, yang satunya ditinggal di kampung sana, kemudian tidak bertemu selama 3 hari, tidak tegur sapa, itu tidak apa-apa karena berbeda tempat dan tidak ada masalah. Yang tidak dibolehkan itu ada masalah lebih dari 3 hari tidak bertegur sapa. Ini yang bermasalah. Na'udzubillah. Jadi agama Islam ini adalah agama yang baik, damai, agama yang membawa keselamatan, agama yang membawa keamanan, kedamaian. Tidak ada yang namanya agama Islam itu agama teroris, tidak ada. Itu cuma oknum. Agama Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau, wahai kekasihku Muhammad, kecuali untuk membawa rahmat bagi sekalian alam. Jadi bagi orang-orang yang dinisbahkan kepada ilmu, tentu dia akan beradab, berakhlak sesuai dengan ilmu yang dia tuntut. Tidak mungkin dia menebarkan kebencian, menebarkan iri dengki, menebarkan permusuhan, tidak mungkin. Karena dia adalah seorang penuntut ilmu. Orang yang mengamalkan ilmu itu diumpamakan adalah seperti pohon yang berbuah. Sedangkan yang tidak mengamalkan ilmu seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi mudah-mudahan kita semua yang menuntut ilmu di pondok pesantren ini seakan-akan seperti pohon-pohon yang akan berbuah, yang akan memberi manfaat bagi orang lain, yang memberikan buah yang manis, memberikan kebaikan, kedamaian, ketentraman di dalam masyarakat. Mudah-mudahan kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang sukses dunia akhirat, orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain di dunia sampai akhirat, orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang barokah, ilmu yang dapat diamalkan, ilmu yang dapat membawa kebaikan bagi semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat mu'alim sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.